Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulil Albab SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan PES 3 UIN Salatiga tahun 2025. Berikut adalah video UIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Untuk menambah keberkahan di pertemuan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan doa bersama-sama. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa pembelajaran pada pertemuan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud menanamkan rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia. Saya akan mengecek kehadiran atau mengabsensi kalian semua. Anissa Juliani, Burhanuddin, Khairuddin, Dimas Kirawan. Ya. Berarti pada pertemuan hari ini berangkat semua ya? Nihil ya? Oke. Sebelum kita ke materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu kita akan mempelajari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelumnya di pertemuan kemarin
kita sudah mempelajari materi apa? Mas ingat? Materi apa? Iya, berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Apakah ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada apa tidak? Hah? Ada. Ya. Selanjutnya, apa hikmah dari seseorang yang memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam? Ada yang tahu? Angkat tangan ya, Mbak Ita. Ya, terhindar dari fitnah dan pandangan negatif. Terus juga bisa terhindar dari perilaku-perilaku maksiat yang lain, bahkan perilaku atau kemaksiatan yang lebih besar, ya. Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terus yang kedua, peserta didik mampu membaca dan juga mampu menganalisis dalil-dalil tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan apa atau bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga peserta didik bisa menyimpulkan pengertian zina, dalilnya, hikmah maupun penyebab dan juga akibat dari perbuatan zina. Silahkan kalian simak video pembelajaran yang Bapak tayangkan. Saya akan share link video pembelajaran untuk memperkaya atau memperluas pemahaman kalian semua tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sudah masuk semuanya? Linknya aja? Sudah? Sudah. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan beberapa kasus. Silahkan kalian diskusikan. Dan setelah nanti selesai berdiskusi, menganalisis kasus yang ada sesuai dengan LKPD-nya masing-masing, kalian nanti mempresentasikannya di depan kelas. Kita akan ice breaking dulu ya, supaya tidak tegang. Dan berdiri. Ice breakingnya cuma tepuk, ya. Kalau saya bilang tepuk 1 kanan, tepuk 2 kanan kiri, terus tepuk 3 kanan kiri atas. Oke? Siap? Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Materi tekanan teman. Andi seorang siswa SMA yang rajin dan berprestasi. Namun akhir-akhir ini dia sering diajak oleh teman-teman untuk ikut pesta dan minuman-minuman keras. Teman-temannya mengejeknya sebagai anak cupu karena menolak ajakan itu. Andi merasa tertekan dan hampir menyerah mengikuti ajakan tersebut agar tidak dikutikan. Pertama, apa masalah utama di hadapan Andi? Masalah utama Andi adalah tekanan sosial dari teman sebaya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. 2. Apa bahaya jika Andi mengikuti ajakan teman-temannya? Jika Andi mengikuti mereka, ia bisa terjerumus pada pergaulan bebas, minuman keras, dan perilaku yang dapat mengarah pada perbuatan zina atau kerusakan moral. 3. Bagaimana seharusnya sikap seorang remaja muslim menghadapi tekanan pergaulan seperti itu? Andi seharusnya tegas menolak ajakan buruk dan memilih teman yang baik serta mendekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. 4. Sebutkan contoh tindakan nyata untuk menghindari pergaulan bebas seperti dalam kasus ini. Nilai Islam yang harus dijaga: takwa, sabar, ifah atau menjaga diri, dan berani menyatakan tidak kepada kemungkaran. Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari kelompok yang lain. Nilai Islam apa yang dapat membuat Andi menjaga dirinya? Nilai Islam yang harus dijaga adalah takwa, sabar, ifah atau menjaga diri, dan berani mengatakan tidak pada kemungkaran. Ya. Bisa diterima? Ya. Bisa. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 2, yaitu lingkungan yang menjerumuskan. Lingkungan yang menjerumuskan. Juga bergaul dengan teman-teman yang suka nongkrong hingga larut malam. Dalam kelompok itu, mereka sering bercanda dan tidak sopan, menonton video porno, bahkan mengajak teman perempuan ikut nongkrong di tempat sepi. Awalnya, Bimo hanya ikut-ikutan, tetapi lama-kelamaan yang mulai terbiasa dan berpengaruh untuk melakukan hal yang tidak pantas. 1. Apa kesalahan yang dilakukan Bimo dalam pergaulan? Ia memelihara hidup baik dan tidak mampu menolak ajakan untuk berbuat maksiat. 2. Bagaimana kalau lingkungan terhadap perilaku seseorang? Lingkungan sehat mempengaruhi perilaku seseorang. Jika bergaul dengan orang soleh, akan terdorong untuk berbuat baik. Sebaliknya, jika dengan orang buruk, akan mudah ikut berbuat maksiat. 3. Apa dampak negatif dari lingkungan pergaulan seperti teman-teman Bimo? 1. Terbiasa dengan maksiat dan perbuatan dosa. 2. Hilangnya rasa malu dan iman. 3. Dapat terjerumus pergaulan bebas dan zina. 4. Apa hikmah yang dapat diambil dari kasus tersebut? 1. Memilih teman yang berakhlak baik dan rajin ibadah. 2. Menolak ajakan yang menjerumuskan. 3. Mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Bimo seharusnya bersikap untuk menghindari pergaulan bebas? Cara menghindarinya: 1. Memilih teman yang berakhlak baik dan rajin ibadah. 2. Menolak ajakan yang menjerumuskan. 3. Mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Bisa diterima kelompok 3? Bisa. Ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Ya. Tepuk tangannya. Alhamdulillah ya, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini
kalian sudah bisa mempresentasikan dan juga bisa mengerjakan LKPD, mengerjakan menganalisis kasus-kasus yang sudah saya siapkan sebelumnya. Selanjutnya untuk kegiatan penutup, yaitu apakah ada kesulitan pada pembelajaran hari ini? Tidak ada ya? Apakah menyenangkan kegiatan hari ini? Ya, menyenangkan? Iya. Untuk selanjutnya yaitu silahkan salah satu untuk bisa menyimpulkan kegiatan belajar hari ini. Oh, Mas Farel ya, silahkan. Pengertian pergaulan bebas menurut istilah yaitu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. 2. Sebab-sebab pergaulan bebas. 1. Dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. 3. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. 5. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. 3. Cara mengatasi pergaulan bebas, yaitu 1. Untuk meningkatkan iman. 2. Untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. 3. Memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. 4. Mengikuti pengajian. 5. Berteman dengan orang-orang baik akhlaknya. 6. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Dan 7. Memberikan sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Pengertian zina yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Macam-macam zina yaitu zina muhsan dan zina gair muhsan. Sekian, terima kasih. Oke, kalian sudah bisa menyimpulkan terkait pembelajaran pada hari ini, dan Bapak akan sedikit menambahi bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina di situ Allah mengharamkan perilaku perbuatan zina maupun pergaulan bebas. Hal ini karena banyak menimbulkan kerugian baik pelakunya. Jadi selain mendapatkan dosa, pelakunya di situ akan mendapatkan kerugian yang tidak kecil, yaitu kerugian yang besar. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus bisa menjauhi yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari Subul Iman ya. Jadi kita akan mempelajari macam-macam iman, yaitu Subul Iman kan cabang-cabang dari iman ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup pertemuan pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.